Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hadiratnya. Pada saat ini kami dapat menyelesaikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen basis data yang kami tempuh di Universitas Pendidikan Ganesha dengan Prodi Sistem Informasi. Sebelum membahas materi yang akan kami bahas pada saat ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Vercias, bisa dipanggil Nando. NIM saya adalah 19150910118. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 21 Mei 2001. Saat ini saya sedang berada tinggal di Singaraja, Bali. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem yang kami analisis, yaitu merupakan sistem pembayaran toko Sri Kandi Fotokopi Sambangan Singaraja Buleleng. Yang seperti yang dapat kita lihat pada slide PowerPoint yang ditampilkan, berikut adalah blok diagram dari base awal sistem pembayaran yang ada. Pada blok diagram ini terjadi sebuah proses antar entitas kasir, barang, jenis barang, dan juga transaksi. Sistem yang dimiliki oleh toko tersebut yaitu sistem sederhana yang mengambil barang dan harga barang serta nama kasir untuk dijadikan nota dan ditotalkan dalam pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Pembeli membeli barang, barang dikelola oleh karyawan, kemudian karyawan melakukan scanning barang, data barang akan diambil melalui database barang beserta harga barang. Berapapun dengan berkurangnya kuantitas barang di database, kemudian total belanja pelanggan akan dicetak melalui database detail pembelian dan akan dicetak berupa nota pembelian yang akan diberikan kepada pelanggan. Berikut merupakan foto bukti database yang kami analisis beserta dengan user interface yang digunakan oleh toko Sri Kandi Fotokopi dalam menginputkan transaksi yang terjadi. Next. Solusi yang kami tawarkan dapat dilihat melalui blok diagram yang ada. Secara gambaran umum kami menambahkan entitas pelanggan beserta atributnya agar memudahkan toko dalam mendata dan juga meningkatkan efisiensi dari sistem pembayaran yang ada. Kami menawarkan solusi database yang lebih spesifik dan efisien untuk proses pembelian di toko Sri Kandi ini, dengan menawarkan pelanggan yang akan dituliskan namanya saat ingin mencetak nota agar dapat dekat dengan pelanggan, dengan tujuan untuk mengait pelanggan lebih banyak ke depannya. Ada juga dibuatkan ID member untuk para pelanggan agar nama untuk nota dapat tertera secara otomatis melalui ID member tersebut, seperti yang dilakukan pada beberapa minimarket ternama di Indonesia. Pendataan barang menjadi teratur ketika adanya ID barang di setiap barang dan tertata rapi tertera pada nota agar pengurangan pada database lebih akurat. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Izinkan saya untuk menjelaskan entity relation diagram dari toko Sri Kandi Fotokopi. Di sini merupakan gambar ERD yang sudah kelompok kami buat. Di gambar ini terdapat beberapa entitas, relasi, dan atribut. Untuk entitas yang ada di dalam ERD ini, yang pertama ada kasir, kemudian ada pelanggan, kemudian ada nota, kemudian ada barang, dan yang terakhir ada jenis barang. Kemudian
Untuk relasi yang ada pada ARD yang sudah kami buat itu, yang pertama ada transaksi, kemudian ada membeli, kemudian ada memiliki, kemudian ada menerima, dan yang terakhir ada membuat. Yang pertama saya akan membahas dari entitas kasir. Pada entitas kasir memiliki dua atribut, yaitu nama kasir dan ID kasir. Selanjutnya entitas pelanggan. Pada entitas pelanggan terdapat dua atribut juga, yaitu nickname pelanggan, kemudian ID member. Selanjutnya pada entitas barang. Pada entitas barang terdapat atribut ID barang, harga barang, nama barang, dan selanjutnya pada entitas jenis barang. Pada entitas jenis barang terdapat atribut ID barang dan jenis barang. Kemudian yang terdapat di dalam kotak atau yang bisa dibilang entitas yang terdapat di dalam kotak merupakan yang nantinya entitas itu akan dapat membuat nota penjualan dari toko Sri Kandi fotokopi. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk desain tabel yang sudah kelompok kami buat. Pertama-tama dimulai dari tabel pembayaran toko Sri Kandi kasir. Nah, pada tabel ini akan berhubungan antara ID kasir dengan tipe integer, akan berhubungan dengan nota yang di sana berada juga ID kasir integer dalam garis 11. Kemudian yang selanjutnya ada pembayaran toko Sri Kandi barang. Di sana terdapat ID barang, nama barang, dan harga barang. Yang pertama, ID barang akan berhubungan dengan ID barang yang berada di nota. Selanjutnya, pada tabel barang juga akan berhubungan ke daftar jenis barang, yang dimana di daftar jenis barang itu berisi ID jenis barang, dan ID barang. Selanjutnya dari nota maka akan mohon maaf sebelumnya dari pelanggan akan menghasilkan nota. Di tabel pelanggan ada ID member dan nickname pelanggan. Next. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk indexing, kami mengambil barang indeks, di mana indeks choice-nya unik. Di sini, indeks barang yang kami buat ditujukan untuk jika user ini memasukkan banyak barang, maka indeks ini akan sangat berguna untuk mengefisiensikan barang-barang yang akan diinput. Itu juga dengan jenis barang indeks dan juga pelanggan indeks. Nah, untuk advanced SQL kami, pada store prosedur, kami membuat 6 store prosedur yang dimana yaitu store prosedur barang ATK, store prosedur barang body care, store prosedur barang drink, store prosedur barang MCK, store prosedur barang makanan, store prosedur menambahkan barang, store prosedur menambahkan jenis barang. Berikut adalah tampilan dari salah satu prosedur yang menampilkan ATK dengan menggunakan perintah call sp underscore barang ATK atau menggunakan tombol execute jika kalian menggunakan PHP MyAdmin. Berikut juga yang di bawahnya, contoh dari penggunaan prosedur penambahan barang. Seperti gambar yang di sebelah kiri, itu setelah menekan tombol execute atau call sp barang ATK, atau call, call sp nambah barang, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, user akan diminta untuk menambah value saja. Jadi
tinggal jika kalian call, maka user akan menambahkan value saja, di mana kami di sini mengambil contoh Choco Drink Belgian Chocolate, harganya itu 6.000, sedangkan ID barang kita bikin sendiri. Lalu ini adalah bukti bahwa inputan tadi yang dari prosedur tadi sudah masuk dalam tabel barang tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya store function yang kami buat yaitu ada 5, yaitu store function tampil barang ATK, store function tabel barang body care, store function tampil barang drink, store function tampil barang makanan, dan yang terakhir store function tampil jenis barang MCK. Baiklah, salah satu contoh function yang kami buat yaitu store function tampil barang ATK. Itu store function ini akan menghitung berapakah jumlah barang yang jenisnya, yang jenis barangnya itu ATK, dan hasilnya seperti berikut. Seperti ini. Lalu saya lanjutkan. Untuk trigger, kami membuat 5, yaitu trigger harga, trigger jenis barang, trigger nama barang, trigger nama kasir, dan trigger nama pelanggan. Salah satu contoh trigger kami yaitu jika ada perubahan pada harga barang dan nama barang, maka akan seperti ini. Berikut adalah codingnya, dan berikut adalah tipe dari trigger kami. Untuk view, kami membuat view detail nota, view jenis harga, view kategori barang, view menyediakan barang, dan view nama kasir. Salah satu contoh tampilan view yaitu view menyediakan barang, di mana para pelanggan tidak dapat melihat ID barang, dan pelanggan hanya mengetahui nama barang serta harganya. Jadi ID barang tidak dapat dilihat oleh pelanggan. Coba untuk SQL-nya, kami akan mempraktikkannya secara langsung. Baiklah, mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan cara memakai function di kelompok kami, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, function yang kami buat yaitu ada 5. Yang pertama untuk menghitung jumlah barang dengan kategori ATK. Sini kita tulis value ATK, klik go, maka akan muncul jumlah barang yang berjenis ATK, yaitu ada 6 barang. Untuk selanjutnya, untuk body care, tinggal ketik body care, maka akan muncul hasilnya, yaitu ada 3 barang yang berjenis body care. Seperti itu. Kalau jika melalui SQL, kita hanya memerlukan call sf tampil barang ATK. Baiklah. Untuk selanjutnya, kita akan ke prosedur, di mana prosedur di sini kami membuat 2 jenis, yaitu ada jenis yang pertama yaitu menampilkan barang. Nah, kita terlihat sini prosedur akan menampilkan jenis barang berupa ATK dan kode atau ID dari barang tersebut.
untuk jenis yang lagi satu, yaitu prosedur menambahkan barang. Jadi user akan mengeksekut prosedur ini dan akan memasukkan barang serta value barang, harga barang, dan ID barang dari barang tersebut. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, saya sudah memasukkan barang berupa choco drink yang harganya 6.000 dan ID-nya sekian, dan itu sudah masuk seperti ini. Choco drink Belgian Chocolate Taste harga 6.000 dengan ID barang sekian. Jadi, untuk menambah barang, user hanya memerlukan call ST nambah barang. Lalu, untuk trigger di kami, yaitu di masing-masing tabel ada trigger, terutama di trigger barang itu ada dua, yaitu untuk harga barang after dan nama barang before. Jadi untuk trigger ini, user akan mengetahui nama barang serta harga barang yang diubah setelah maupun sebelum diubah. Jadi trigger di sini eventnya yaitu update ya. Jika user mengupdate data, maka akan terekam oleh trigger dan akan dimasukkan ke dalam log. Jadi ini lognya masih kosong, jadi kami belum mengupdate data tersebut. Tapi jika kita mengupdate harganya, misal seperti ini, saya akan mengubah harga pulpen standar menjadi 3.000. Maaf. Atau kita bisa menggunakan, nah ini sebelumnya kami sudah mengupdate jenis barang dan sudah terekam di sini. Kami mengubah MKN dengan MKN1 itu. Lalu kita ke views. Nah, views di sini kami membuat ada detail nota, jenis harga, kategori barang, menyediakan barang, dan nama kasir. Kita tinggal mengklik view di sini, maka akan terlihat dalam kategori barang, kami membuat jenis barang dan ID barang agar terlihat oleh pelanggan, dan agar terlihat oleh user, dan ID jenis barang itu tidak dapat dilihat. Begitu juga dengan menyediakan barang, view di sini, ID dari barang tersebut itu tidak diperlihatkan oleh pelanggan, tetapi pelanggan dapat melihat nama barang dan harga barang. Itu juga dengan nama kasir. Di sini hanya nama kasir saja yang tertera, sedangkan ID kasir itu tidak tertera. Baiklah, sekian saja dari praktek dari kami dan presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk rekan-rekan saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas perhatiannya selama pembahasan materi yang telah kami bawa ini mengenai sistem pembayaran toko Sri Kandi fotokopi. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Dan sekian untuk keseluruhan pembahasan materi demi menuntaskan penilaian dalam ujian tengah semester mata kuliah manajemen basis data yang sedang kami tempuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya.